Oke teman-teman, banyak sekali yang merasakan kesulitan untuk mendapatkan subscribe ataupun jam tayang. Berjumpa lagi dengan saya di Bianca Tutorial. Sesama pemula bisa sharing dan belajar di channel ini. Sebenarnya untuk mencari subscriber setelah saya belajar dari nol sampai saat ini, ya, misalkan kita sudah buat SEO sesuai dengan apa yang kita pelajari lengkap, kita membuat judul yang sesuai, kemudian di sana juga harus mengandung kata kunci, kemudian kita membuat thumbnail sebagus mungkin, semenarik mungkin, sehingga para penonton tanpa harus melihat judul, melihat thumbnail, dia sudah tertarik, kemudian bisa mengklik. Kemudian kata kunci ada di dalam deskripsi, kita buat sedemikian rupa. Kemudian kita sudah melakukan oplos menggunakan Gmail cadangan, oplos dengan sesama satu tema dengan channel besar. Kita juga sudah melakukan interaksi untuk memperoleh traffic, tapi ternyata masih saja kita mengalami kesulitan untuk menambah subscribe ataupun mendapatkan jam tayang, ya. Kecuali kalau memang video kita itu kita buat semenarik mungkin dan banyak penonton yang tertarik, sebenarnya tanpa adanya pengisian SEO judul dan lain sebagainya, kok saya kira banyak itu yang akan melihat video kita kalau isi daripada video itu memang benar-benar menarik, seperti acara TV di sinetron, ya, bersambung sampai sekian episode, tetapi penonton selalu menunggu jam untuk melihat itu karena mereka merasa bahwa sinetron itu tertarik, menarik untuk dilihat, untuk ditonton, walaupun berseri-seri. Sebenarnya kita membuat video juga seperti itu. Kalau video kita yang kita buat itu isinya itu betul-betul menarik, saya kira mudah untuk kita mendapatkan penonton, untuk mendapatkan jam tayang. Ya, saran saya, kita sebagai pemula jangan sombong, ya. Kalau semua sudah kita lakukan dan ternyata masih sepi, saya hanya bisa menyarankan seperti yang saya lakukan sampai saat ini. Marilah kita itu berlapang dada untuk melakukan saling kunjung, ya. Jangan merasa takut, jangan merasa ragu-ragu kalau nanti kita melakukan saling kunjung itu kemudian dilanggar atau melanggar peraturan YouTube, kemudian kita kena spam. Tidak, tanpa ada pencerahan seperti ini, kalau saya melihat video orang lain, kemudian saya melihat video orang lain A, B, C, D, saya lihat, itu kan sama saja saya melakukan saling kunjung. Cuman permasalahannya, video yang sudah saya lihat tadi, dia mau tidak melihat kembali video kita. Lah, saya menyarankan sebagai sesama pemula, ya, sebagai sesama pemula, hendaknya kita mempunyai hati, ya, mempunyai hati saling melihat satu sama lain. Jadi kalau video kita sudah ditonton oleh teman kita, oleh sahabat kita, ya seharusnya kita juga menonton, ya. Kita juga menonton video mereka. Dengan kita melakukan saling kunjung, kita melakukan saling melihat, itu nanti kita akan mendapatkan banyak teman di sana. Kalau kita mendapatkan banyak teman, itu nanti juga akan mempengaruhi ada sebagian teman yang memang membutuhkan kita, cocok dengan video yang kita buat, dia akan memberikan subscribe kok dengan sendirinya. Dia menonton, kita akan mendapatkan jam tayang, kita akan mendapatkan view. Itu yang saya alami. Jadi
saling kunjung itu membutuhkan hati yang terbuka, membutuhkan hati yang ikhlas. Memang sepertinya buang-buang waktu, buang-buang biaya, apalagi yang di rumah tidak ada internet, hanya menggunakan paket, banyak paket yang kita gunakan, habis banyak. Wajar, kita butuh modal, ya, modal kita itu untuk membeli paket. Kalau kita ingin membuka suatu usaha, kita kan juga butuh modal untuk buka usaha itu. Besar kecilnya tergantung usaha yang kita lakukan. Tapi kalau untuk YouTube, kita tidak ngomong masalah beli subscriber atau beli jam tayang, kita hanya butuh modal untuk paket. Ya teman-teman, kalau memang di rumah tidak ada internet, kalau toh ada internet, kita juga akan membayar tiap bulan. Tetapi dengan melakukan saling kunjung dengan sesama teman, itu akan membuat kita sesama pemula, ya, sesama pemula ini akan bersatu untuk bisa maju secara bersama-sama. Kalau kemudian kita sudah melihat video orang lain, kemudian dia tidak melihat video kita, ya sudah, kita tidak perlu merasa sakit hati, biarkan saja. Suatu saat kalau video dia viral, kan kita juga akan ikut terangkat ke sana. Kalau kita mau menonton video-video channel besar dengan alasan di sana video besar yang satu channel itu, atau kalau kita saling kunjung video besar yang lain, dia mempunyai subscriber, apakah dia juga akan melihat kita? Subscriber video-video besar yang sudah kita lihat itu apakah juga mau melihat video kita? Belum tentu kan. Nah, oleh karena itu, selain kita melakukan oplos dengan menggunakan Gmail cadangan untuk mengoplos video kita dengan channel besar yang satu tema, terus kemudian kita juga melakukan interaksi di kolom komentar supaya mendapatkan traffic yang bagus. Kalau kita tidak pernah saling kunjung, saya kira juga perkembangannya tidak begitu pesat. Ini yang saya alami, ya, yang saya alami. Saya mengutarakan ini karena saya mengalami sendiri. Jadi selain saya melakukan oplos dan juga berinteraksi di kolom komentar, saya sampai detik ini tetap melakukan kunjungan. Jadi untuk teman-teman yang sudah melihat saya, yang belum saya balas mengunjungi, saya mohon maaf. Tapi setiap hari pasti saya usahakan untuk mengunjungi video teman-teman yang sudah mengunjungi saya. Walaupun yang tidak mengunjungi saya, tetap saya lihat, saya memperkenalkan diri. Salam kenal, salam sukses, salam konsisten dari @cerdas youtuber. Saya seperti itu. Yang tidak mengunjungi pun, kalau saya membuka dan ada di notifikasi atau ada di beranda, pasti akan saya lihat. Yang namanya saling kunjung itu kita bebas teman-teman, ya, tidak terfokus pada tema yang sama dengan channel kita, tidak bebas. Jadi kita bisa seperti saya ini, temanya tentang tutorial, saya saling kunjung bebas. Saya bisa melakukan ke sesama tentang tutorial. Saya juga makan kunjungan ke mukbang, saya juga makan kunjungan ke mancing, masak, semua yang muncul di beranda itu pasti saya lihat. Dan yang saya rasakan, saya mengucapkan banyak terima kasih. Mereka yang saya lihat, mereka juga membalas melihat, juga memberikan komentar. Pada saat kita melakukan saling kunjung dan kita melihat, jangan lupa kita juga melakukan komentar di kolom interaksi itu. Jadi selengkap-lengkapnya video kita dalam pemasangan SEO dan sebagainya, thumbnail dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak
melakukan yang namanya saling kunjung, ya perkembangan atau kenaikan video kita itu sangat lambat sekali. Karena apa? Karena kita orang biasa, kita orang bukan orang-orang yang terkenal, ya. Memang ada video yang ala kadarnya, tetapi yang melihat banyak, ya. Ala kadarnya, tapi kalau video itu memang menarik bagi penonton, banyak yang melihat. Video yang dikemas sedemikian rupa, sebagus mungkin, malah sepi penonton. Editannya bagus, malah sepi penonton. Ya kuncinya itu tadi, jangan meninggalkan saling kunjung. Dengan saling kunjung itu kan kita memperkenalkan video kita. Ini loh videoku teman-teman, ini loh isinya seperti ini. Selain itu kita akan membuat branding pada video kita. Nah kalau kita melakukan itu hampir setiap hari, bahkan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, kita akan merasakan hasilnya dari saling kunjung tadi. Ini betul saya rasakan teman-teman. Ya, saya mendapatkan penambahan dari subscribe itu luar biasa. Kemudian jam tayang saya juga bertambah. Itu saya lakukan karena saya melakukan saling kunjung. Coba kalau saya tidak melakukan saling kunjung, ya sepi-sepi saja. Sepi-sepi saja. Oleh karena itu saran saya kepada teman-teman sesama pemula, jangan egois, buang rasa egois itu, buang. Kalau kita ingin sukses, ayo kita mengenal sesama teman-teman kita pemula yang lain. Justru yang membuat video kita atau channel kita menjadi sukses itu ya teman-teman pemula sendiri, ya. Yang membuat video kita menjadi cepat dimonet itu sebenarnya juga dari pemula sendiri, ya, sesama pemula saling. Itu yang membuat video kita menjadi lebih sukses sebenarnya. Kalau kita melihat video-video channel besar dalam melakukan oplos, ya, kita kan sebenarnya ingin mendapatkan keterkaitan dengan video channel besar tadi karena dia memiliki subscriber yang banyak. Tapi permasalahannya apakah subscriber dia itu juga akan menonton kita kalau kita tidak menonton dia? Kan tidak mungkin. Nah itu, jadi kuncinya adalah sukses untuk mendapatkan subscriber dan jam tayang. Selain kita melakukan oplos dan kita melakukan interaksi di kolom komentar, kunci yang paling utama adalah saling kunjung. Oke, tetap semangat untuk para YouTuber pemula. Salam saling kunjung dan salam konsisten. Terima kasih.